Halo, kamu lagi mendengarkan podcast Resensi Buku yang merupakan kolaborasi antara Podcast Main Mata, Gramedia Pustaka Utama, Gramedia Digital, Goshen Suara Indonesia, dan didukung oleh jaringan Potluck Podcast. Selamat mendengarkan! Halo semuanya, perkenalkan nama saya Indah. Saya adalah seorang podcaster di Katanya Podcast, di mana Katanya Podcast ini bisa kalian dengarkan di Spotify, Apple Podcast, Anchor, dan Google Podcast. Jadi setiap episodenya mungkin aku bercerita tentang bagaimana cerita aku sehari-hari, bagaimana aku cara menghadapi quarter life crisis. Tapi kali ini aku membuat episode yang sedikit berbeda dari episode-episode sebelumnya. Jadi bisa dibilang ini episode yang spesial. Kenapa spesial? Kayak martabak ya spesial ya. Nah, episode ini aku buat khusus dalam rangka mengikuti kompetisi podcast resensi buku Gramedia Pustaka Utama. Yeay! Lomba ini merupakan bentuk kolaborasi dari Podcast Main Mata, Gramedia Pustaka Utama, dan Goshen Suara Indonesia. Jujur ini adalah kali pertamanya aku mengikuti lomba dunia perpodcastan. Jadi aku tahu lomba ini dari salah satu akun Instagram podcast juga. Jadi selain aku menyelingi waktu aku dengan bercerita dan merekamnya dalam bentuk recording di handphone aku juga suka menyelingi waktu aku dengan membaca buku. So kenapa enggak aku coba untuk ikutan lomba ini ya kan? Ya udah, aku nggak usah mikir bakal menang atau enggaknya lah ya. Yang penting aku coba dulu. Sebenarnya ini menyangkut dengan resensi juga. Aku udah lama banget pengen cerita soal buku yang aku udah baca satu ini. Aku pengen buat episode khususnya, cuma kebetulan aku nggak sempat karena terbatasnya waktu. Dan ini juga bukunya terbitan dari Gramedia Pustaka Utama. Cuma ya kenapa aku belum sempat membuat episode khususnya, karena ya aku kerja dan waktunya suka nggak pas gitu. Atau mungkin minatku untuk mereview buku itu kadang muncul, kadang hilang, muncul, hilang lagi, labil lah pokoknya ya. Dan aku rasa ini adalah waktu yang pas untuk meresensi buku fiksi ini. Aku sebenarnya nggak ada ahli banget untuk resensi buku, aku belum cukup ilmunya, tapi ya udah, tak coba saja. Buku fiksi yang ingin aku ulas kali ini adalah novel terjemahan. Bisa tebakkah kalian novel terjemahannya berjudul apa? Judulnya adalah Shine, karya Jessica Jung. Jadi tak jelasin dikit ya mengenai sosok penulis yang bernama Jessica Jung ini. Mungkin kalian pernah mendengar nama ini atau mungkin juga belum, jadi aku tak jelasin di sini. Jessica Jung ini adalah mantan member Girls' Generation alias Sonyushide alias SNSD. Kalau masih belum aduh SNSD itu yang mana sih gitu. SNSD itu yang nyanyi lagu G, yang dimana lagu ini terkenal banget sekitar tahun 2009 atau 2010 yang nadanya kayak gini, G G G G baby baby baby. Nah, itu dah lagu G yang terkenal di era 2009-2010. Nah, Jessica Jung ini menulis buku novel fiksi berjudul Shine yang diterbitkan pada tahun 2020, tepatnya 29 September. Nah, novel Shine ini juga diterjemahkan dalam berbagai bahasa karena dijual di berbagai negara juga, termasuk diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Aku sebenarnya bukan penggemar SNSD walaupun aku suka lagu K-pop dan aku penggemar K-pop grup lainnya. Tapi aku penasaran dengan karya Jessica Uni ini yang mungkin sempat juga kita dengar novel ini sempat kontroversi juga. Seperti yang para penggemar K-pop tahu bahwa Jessica ini memutuskan mundur dari grup yang membesarkan namanya, dan sampai detik ini kita belum tahu alasan pastinya itu seperti apa. Jujur aku kalau baca buku terjemahan entah itu non-fiksi atau fiksi, aku tuh suka ngantuk. Mungkin ada yang sama seperti aku. Karena kenapa ya, menurut aku tuh bahasanya cenderung formal dan kaku dan membuat aku berpikir keras untuk memahami jalan ceritanya. Dan yang pastinya sangat berbeda dengan bahasa novel fiksi penulis Indonesia pada umumnya. Lalu akhirnya aku memutuskan membeli buku Shine ini, dan karena aku juga tahu sosoknya Jessica Uni ini ya, dan aku belinya sekitar tahun
akhir tahun 2020 lebih tepatnya. Aku selesai baca buku ini butuh 1 bulan atau 1,5 bulan sekitar itu. Karena kadang aku tidak membaca buku dengan alasan kelelahan kerja atau mungkin ada aktivitas lainnya yang menguras tenaga sehingga aku tidak mood untuk baca buku novel. Novelshine ini memiliki tebal halaman 360 halaman dan di halaman depannya ada tanda tangan Jessica Uni. Awalnya aku pikir tanda tangannya ini tanda tangan asli dari pulpen ya, pulpennya Jessica Uni, tapi setelah dipikir-pikir, setelah dilihat ini print-printan dan kalau dipikir-pikir juga ya nggak mungkin ya 1 juta buku misalnya harus ditandatangani, gempor tangannya Jessica Uni. Sekarang bakal tak jelasin mengenai sinopsis singkat di Novelshine ini, dan hati-hati buat kalian yang belum baca, mungkin tidak nyaman dengan spoiler, hati-hati ya, kalian bisa skip episode ini, tapi kalau kalian masih tetap ingin dengerin, monggo. Aku bakal tetap jelasin sinopsis singkat dari Novelshine ini. Nah, Novelshine ini menceritakan seorang gadis keturunan Korea Amerika yang menjadi trainee salah satu agensi ternama Korea Selatan yaitu DB Entertainment bernama Rachel Kim. Rachel ini harus menjalani training selama 7 tahun untuk menjadi seorang idol K-pop. Banyak hal yang dikorbankan Rachel untuk meraih mimpinya, mulai dari kepindahannya ke Korea dari Amerika, berlatih 24 jam sehari dan 7 hari seminggu, tampil sempurna di depan kamera, dan mencoba keras untuk menghindari skandal. Jadi di sini aku bakal menyebut ada 3 tokoh lainnya yang bakal jadi poin penting di novel ini selain Rachel. Sebenarnya banyak sih tokohnya, cuma rasanya nggak mungkin aku sebutin di sini semuanya karena juga butuh waktu yang sangat lama untuk menjelaskan ini semua. Nah, 3 tokoh tersebut adalah yang pertama Jason Lee yang merupakan salah satu anggota boy group dari DB Entertainment. Yang kedua Cho Mina, yaitu peran antagonis di Novelshine ini yang selalu menyindir Rachel dengan sebutan Putri Rachel. Yang ketiga yaitu Akari yang merupakan teman dekat Rachel selama training di DB Entertainment. Oke, itu 3 tokoh yang udah tak jelasin sedikit perannya di novel ini ya. Semoga kalian dapet peran yang mereka perankan di Novelshine ini. Sekarang aku bakal membagikan pendapat aku tentang Novelshine ini. Secara jalan ceritanya ada beberapa hal yang membuat aku membuka mata tentang dibalik kesuksesan idol K-pop itu sendiri. Mungkin yang kita lihat adalah sisi enaknya aja yang menjadi idol. Tapi kita suka tutup mata atau mungkin kita lupa bahwa dibalik kesuksesan itu ada banyak hal yang harus dikorbankan. Ada sisi gelap yang harus mereka tempuh sampai akhirnya mereka debut menjadi idol K-pop. Nah, Jessica Uni ini pernah bilang bahwa kisah yang dia tulis di Novelshine ini terinspirasi dari kisah perjalanan hidupnya selama ia menjadi trainee K-pop, walaupun novel ini tidak dikatakan sebagai autobiografi. Nah, for your information, autobiografi ini adalah kisah seorang tokoh yang ditulis oleh orang itu sendiri. Jadi ini terinspirasi aja nih, gengs. Oh ya, Novelshine ini menggunakan sudut pandang orang ketiga pelaku utama. Nah, setelah ini aku bakal jelasin kelebihan dan kekurangan Novelshine ini. Jadi, aku akan jelasin kelebihannya dulu. Menurut versiku ya, ini benar-benar menurut versi aku yang aku tangkap. Mungkin teman-teman yang udah pernah baca Novelshine ini mungkin punya pendapatnya sendiri-sendiri, tapi ini adalah pendapatku, murni pendapat versi aku setelah membaca Novelshine karya Jessica Jung ini. Nanti aku akan jelaskan kekurangannya juga, tapi aku akan menjelaskan terlebih dahulu kelebihan yang dimiliki oleh Novelshine ini. Yang pertama adalah si penulis yaitu Jessica Jung mampu menjelaskan poin penting tentang suka dan duka selama menjadi trainee K-pop. Seperti yang pertama, untuk menjadi seorang idol K-pop itu membutuhkan waktu training bertahun-tahun, minimal 7 tahun. Yang kedua, privasi yang harus benar-benar dijaga ketat oleh agensi sehingga tidak ada ruang para trainee untuk menunjukkan perasaan suka kepada gebetan. Yang ketiga, adanya kemungkinan antar anggota trainee mengalami cinta lokasi yang dimana mereka harus backstreet dan tanpa diketahui oleh staf agensi. Karena ya, kalau misalkan staf agensi tahu mereka backstreet, siap-siap didepak dari agensi. Yang keempat, berat badan juga harus dijaga demi penampilan yang sempurna. Nah, kalau naik berat badan dikit aja, itu urusannya bakal repot, Shay. Yang kelima, adanya persaingan antar anggota dalam sebuah grup. Yang keenam, adanya kepalsuan di balik kompaknya sebuah grup. Yang ketujuh, haters yang bukan main kalau soal nge-hate siapapun yang dekat dengan idolanya. Dan yang terakhir, rasisme yang dihadapi padahal satu rumpun. Nah, kalau untuk haters ini sebenarnya
ya pasti semua grup idol K-pop ada ya haters. Dan untuk rasisme sendiri ini dijelaskan juga bahwa konflik yang dihadapi Mina dan Rachel ini juga menyangkut rasisme, di mana rasisme ini pada satu rumpun loh. Tapi tetap aja bakal ada rasisme di sini. Aku nggak bilang semua grup K-pop ini mengalami hal seperti ini ya. Mungkin yang dijelaskan oleh si penulis ini adalah yang paling sering terjadi di dunia K-pop. Kita nggak tahu ya, ada beberapa masalah di balik besarnya nama grup K-pop itu sendiri. Yang kedua, secara pribadi aku menikmati alur ceritanya walaupun aku ngerasa ngantuk karena perlu memahami keras pada novel terjemahan. Dan dapat banget ketika aku membaca bagian konflik dari Mina dan Rachel. So, ada kelebihan, pasti ada kekurangan. Jadi aku merangkum kekurangan yang dimiliki novel Shine ini versi aku ya. Jadi kekurangan yang pertama adalah ada beberapa cerita yang ngegantung alias nggak dijelasin sama penulis ini sampai selesai. Seperti contohnya sikap Jason yang mendadak berubah dan bagaimana nasibnya setelah Rachel Kim berhasil debut dengan grup K-popnya. Lalu teman satu agensinya Rachel, teman satu trainee-nya, teman berjuangnya yaitu Akari, ini tidak dijelaskan penyebab pindahnya dia ke agensi lain, padahal sama sekali belum debut di agensi itu. Jadi Akari sama Rachel ini kan sama-sama teman berjuangnya di trainee DB Entertainment, tetapi di bagian akhir Akari tidak dijelaskan mengapa dia pindah dari DB Entertainment. Dan di sini juga akan ada dijelaskan bahwa Rachel dan Akari ini sempat renggang hubungannya karena komunikasi yang kurang. Itu aku masih penasaran banget penyebabnya itu kenapa sampai sekarang aku ingin bertanya-tanya pada Jessica Uni, kenapa ini tidak dijelaskan sampai selesai gitu, bikin aku tuh kepikiran gitu loh. Walaupun aku udah baca sampai terakhir, tetap saja tidak dijelaskan sampai selesai untuk kedua cerita itu ya. Lalu yang kedua, penulis menggunakan nama grup debut Rachel yang mudah ketebak, yaitu Girls Forever. Ini ngingetin aku sama grupnya Jessica dulu, yaitu Girls' Generation. Seperti yang aku sempat jelasin sebelumnya ya, bahwa Jessica ini kan dulu mantan member Girls' Generation, dan sampai sekarang kita belum tahu alasannya apa, penyebab keluarnya apa, dan bisa dibilang keluarnya secara nggak baik-baik aja. Nah, gara-gara ini, imajinasi aku nih liar nih, sampai ke pertanyaan, apakah si penulis ini berusaha menjelaskan alasan mengapa dia keluar dari grup, meskipun dia bilang ini adalah cerita fiksi yang terinspirasi aja? Kita nggak pernah tahu ya di balik itu semua. Jadi itu tadi cerita aku mengenai resensi tentang novel Shine karya Jessica Jung. Semoga kalian dapat memahami dan mendapatkan poin pentingnya. Dan mudah-mudahan episode ini nggak bikin kalian ngantuk ya. Kalau ditanya apakah buku ini rekomen untuk dibaca? Jawabannya rekomen, apalagi bagi kalian yang mempunyai cita-cita untuk menjadi seorang idol K-pop. Mudah-mudahan kalian masih bisa beli bukunya di toko buku Gramedia di kota kamu. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Jangan lupa follow Instagram pribadi aku @indahhidayati. Sekian episode kali ini, sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.